Halo guys, welcome back di Economic Cast, podcastnya Enak Ekonomi, Season 2. Oke, di episode 1 kemarin kita udah ngebahas mengenai bagaimana sih caranya memulai bisnis dan hal-hal apa aja yang harus diperhatikan pada saat memulai bisnis. Nah, kalau buat di episode kedua ini, kita bakal ngebahas tentang bagaimana cara pengelolaan bisnis itu lebih lanjut dan kedepannya bakal apa yang kita ambil gitu. Di sini saya nggak sendiri, di sini saya ditemani oleh cutting saya, oleh senior saya di kampus. Di sini ada Kang Kaya. Ya, Oke, sehat ya? alhamdulillah sehat. Gimana Kang? Tadi UTS? Tadi gak ada UTS Kang kebetulan. Jadi UTS saya tuh karena udah semester kayak gini, ujung penghujung gini ya. Jadi semester si matkulnya cuma ada dikit gitu. Jadi minggu ini tuh cuma hari Rabu kemarin. Oh, cuma bisa sekali doang berarti Hari ya? Rabu sekali doang. Oh, emang tinggal sisa matkul berapa SKS lagi Kang? Sisa 12 SKS lagi Kang. Wah, dikit lagi. Berarti tahun depan? Enggak, Insya semester Allah, depan? insya Allah semester depan. Oh, yes. Amin, amin, amin. Amin, amin. Nah Kang, saya dengar-dengar Akang juga ini punya bisnis nih ya. Betul. Kalau nggak salah itu namanya Blue Coast ya Kang? Ya, betul. Itu tuh bisnis denim ya? Bisnis denim, bergerak di bidang denim, fashion gitu. Oh, kenapa Kang ngambil denim gitu tuh? Pilih kan banyak gitu, bisnis-bisnis yang Ya. lain. Pilih denim kenapa? Nah, jadi gini, kebetulan ayah saya tuh berjualan kain gitu kan ya. Kain kayak kain katun buat kemeja, terus ada kain denim juga. Nah, ini tuh saya tuh ngelihat celah gitu, soalnya kan kain denim tuh di pabrik tuh ada sisa-sisa yang jual gitu. Nah, sisa ini tuh gak dimanfaatin sama orang pabrik gitu. Jadi saya ngelihat celah ya mungkin eh, kalau saya coba buka bisnis denim mungkin bagus ya, terus karena modal juga kan kita tinggal ambil dulu nanti baru kita bayar ke pabrik gitu kan. Soalnya ada privilege sama ayah gitulah. Ya. Kan Akang berarti mulai Blue Coast ini dari kapan ya? Blue Coast ini baru mulai 1,5 tahun ada lah. Oh, 1,5 tahun. lagi fase growth ya Kang. Iya. Buset, ini lagi fase di mana pertumbuhan itu yang sangat susah-susahnya Betul, ya. betul. Benar-benar sangat susah gitu. Terus nih, Akang berarti tahun kemarin itu kan masih aktif kuliah gitu ya, masih banyak sering ke kampus gitu. Terus kayak buat ngimbangin bisnis sama kuliahnya gimana gitu Kang? Nah, ini emang susah sih ini ya ngimbangin bisnis sama waktu kuliah. Jadi jujur aja emang waktu pertama ngebangun ini saya tuh jarang masuk kuliah ya karena bingung juga kan, bingung juga gimana cara ngebagi waktunya gitu. Tapi makin kesini ya udah bisa ngatur waktu sendiri gitu Terus misalkan kayak pulang kuliah nih, pulang kuliah langsung buru-buru ke tempat jahit buat mantau gitu kan. Emang susah sih awalnya. Jadi gitu kan. Berarti kalau saran dari Akang gitu buat orang-orang yang kuliah juga terus mau pengen bikin bisnis juga yang harus diperhatiin buat manajemen waktunya apa gitu Kang? Yang harus diperhatiin ya, Apa balik lagi ke orangnya gitu? yaitu eh, balik lagi sama tujuan kita sih sebenarnya. Kita kan kalau saya kan kuliah tuh pengen cari ilmu gitu kan, cari relasi juga. Ya saya pribadi lebih mentingin kalau sekarang tuh lebih mentingin kuliah dulu gitu baru bisnis gitu. Oh berarti kalau prioritasnya masih kuliah dulu ya? Masih kuliah dulu, tapi memang pas awal-awal itu saya ngeprioritasin bisnis dulu, baru kuliah. Ternyata itu salah juga sih sebenarnya kan. Lebih baik emang kuliah dulu yang diprioritasin gitu kan. Tapi Kang itu nama brandnya Blue Coast ya Kang? Blue Coast, betul. Oh itu IG-nya apa Kang? Sekalian lah buat Aduh, promosi-promosi siap, juga. siap. Ya IG-nya Blue Coast aja gitu. Blue biru gitu sama Coast pesisir, Blue Coast _. Oh oke. Bisa dicek langsung aja. Nah, boleh teman-teman bisa dicek IG-nya ya, bisa di follow gitu. Terus itu Kang buat namanya sendiri ada filosofinya apakah emang itu aja? Ada. Jadi Blue Coast itu kan Blue Coast itu biru ya. Bluenya biru, coastnya itu pesisir. Jadi kalau digabungin tuh pesisir biru gitu kan. Nah kan denim itu identik sama warna biru gitu kan. Nah terus si pesisir tuh saya tuh ngegabungin konsep kan anak denim tuh adalah istilah ritual yang suka mereka sebut namanya
ritual anak fading gitulah. Oh, fading. Ritual anak denim gitu. Ah. Itu tuh yang udah fading. Nah, kalau denim kita udah fading, itu tuh bisa kita bawa ke pantai terus kita cuci di sana gitu. Itu tuh katanya ngeluarin makin ngeliatin efek denim kita gitu. Denim fadingnya gitu. Makin ngeliatin kalau kita cuci di air garam di pantai gitu. Kan denim tuh kalau yang raw jeans tuh denim yang keras kan. Itu tuh biasanya para pecinta denim tuh si denim itu ada yang nggak dicuci 3 tahun, 4 tahun. Oh, Itu tuh biar buat itu ya? tujuannya biar Ini ya. si denimnya fadingnya biar berkualitas gitulah si ininya coraknya. Corak fadingnya disebutnya honeycomb di sini, tempatnya di belakang lutut lah. Oh, tuh honeycomb. Honeycomb namanya disebutnya. Pantesan saya kadang juga emang sering lihat di sosial media gitu. Ya. Anak-anak denim sebenarnya apa? Denim heads ya, Kang? Denim head, betul. Nah, anak-anak denim heads tuh kayak pada nyuci denim di pantai, gosok-gosokin pakai pasir. Kayak itu buat apa gitu? Oh, tujuannya buat dapetin si honeycomb itu. Iya, si honeycombnya biar lebih kelihatan lah, biar lebih bagus lah gitu katanya. Tapi kan kalau misalnya si honeycomb itu ada nih, udah dapat gitu, itu bisa naikin harga si denim apa enggak, apa cuman emang sukanya aja gitu anak-anak denim? Kalau saya baca artikel ada ya sebenarnya orang yang ngejual denim yang udah fading itu mereka tuh bisa ngejual di harga ratusan juta. Itu tuh denim yang udah dipakai itu tuh, yang udah dipakai tapi udah fading gitu. Mereka jual ratusan juta di kontes-kontes denim. Ada kontesnya itu, Kang. Kontes fading gitu. Oh, ada? Ada. Sumpah itu baru tahu, Kang, sumpah. Dijual di kontes fading gitu biasanya dilelang gitu. Oh, itu dilelang. Dilelang. Berarti emang ternyata ngepadingin juga itu bener-bener ada benefitnya juga kan? Ada benefitnya juga, Kang. Bukan cuma sekedar hobi aja gitu ya. Ada juga lagi orang yang mau beli celana yang udah fading tapi fadingnya bagus gitu. Ada gitu, Kang. Oh, ada emang peminatnya. kalau ngelihat padding yang bagus sama yang enggak, tahu nggak, Kang, dari mana gitu? Apakah bentukannya gitu? Ya kelihatan, Kang, dari fading itu kan pudar ya. Jadi si denim itu asalnya kan warnanya pekat ya, pekat Biru lah. pekat biru. Saya bawa nih contohnya. Oke, boleh lah. Sekalian spill brandnya dulu. Ini contohnya tuh gini, Kang. Aduh. Nah, jadi kan ini tuh si awalnya tuh warnanya biru, Kang, ini tuh. Biru gitu. Biru gitu ini tuh kan. Wah. Pekat biru gitu, gak ada putih-putih gini. Ini yang putih-putih juga asalnya biru semua ini. Nah, kita pakai beberapa lama. Ini aku pakai udah setahunan lebih ya kayaknya. Oh, setahun aja baru segini ya, Kang? Masih sedikit ya kayak itu? Masih sedikit, Kang, soalnya. Nah, ini tuh baru setahun ya. Nah, ini nih, fading ini nih. Fading tuh, nah, kayak ini efek pudarnya ini fading kayak gini. Oh, iya. Kalau yang kalau yang bagus tuh yang orang-orang suka di sininya ada. Oh, ini udah kelihatan ya. Honeycomb tuh ini nih di sini. Oh. Ini yang orang suka, terus ada peminatnya yang sampai beli ratusan juta itu yang tadi aku bilang. Buset. Tapi, Kang, kalau buat nge-Batman, saya awam lah perihal denim gitu ya. Kan di Shopee, misalnya di brand-brand mana gitu kan, di e-commerce banyak yang ngejual denim yang harganya terbilang sangat murah malah menurut saya. Iya. Yang kayak malah ada yang sampai under 100 gitu. Itu emang beneran harga denim tuh segitu apa? Itu tuh karena kualitasnya gitu. Itu tuh kualitas sebenarnya, Kang ya. Nah, biasanya orang yang jual denim murah di Shopee itu dia tuh nyantumin di deskripsinya selvedge accent. Selvedge tuh ini nih. Nah, ini selvedge ini namanya, Kang. Oh iya. Ini nih. Jadi kita pakai denim tuh dilipat kalau yang selvedge itu. Oh. Dilipat begini kan. Nah, yang murah itu yang di Shopee itu yang ratusan ribu gitu. Iya. Itu tuh si selvedge ininya tuh jadi misah sama kainnya kan, kalau ini nyatu sama kainnya, Kang. Iya. Nah, ini tuh nyatu. Nah, kalau yang murah itu mereka Pisah malah. beli ininya doang gitu. Baru dipasang pas celananya udah jadi gitu, dijahit. Oh, Nah, oke. yang bikin denim selvedge mahal itu karena si selvedge-nya ini kan nyatu. Nah, kalau yang murah itu kan dibelinya misah gitu. Jadi si bahannya juga belinya harganya murah gitu, Kang. Oh, jadi emang dari segi bahan aja udah jauh beda gitu ya? Iya, betul, Kang. Jadi mereka berani jual murah gitu. Makanya saya agak kaget sebenarnya. Saya juga dulu pernah beli lah, Kak. Kenapa harganya bisa sejauh beda itu lah gitu. Sangat jauh lah gitu ya, Kang.
Soalnya agak susah gitu buat bedain, buat saya yang orang awam yang disebut denim bagus sama denim enggak tuh nggak bisa ngebedain. Yang penting punya, yang penting ya jeans, yang penting denim lah gitu. Jadi benar-benar nggak paham lah gitu Kang. Tapi Akang ini ngemulai bisnis ini pakai modal sendiri Kang? Nah ini, kalau modal sendiri pasti gak bakal kesampean ya Kang. Saya tuh jujur aja saya minta ngobrol sama orang tua minta modal gitu kan. Saya ngobrol gitu, saya izin ke orang tua mau pengen buka bisnis brand ini gitu. Terus orang tua setuju lah gitu-gitu, saya tentuin waktu ngebalikin modalnya kapan. Saya kayak hitungnya ngutang lah. Kitanya minjem ke orang tua gitu ya. Ya bank terbaik adalah orang tua sendiri. Ya, tanpa bunga ya. Tanpa bunga. Tanpa bunga. Ya gitu, saya juga janji bakal ngebalikin gitu. Pelan-pelan sampai dari penjualan ada pemasukan, setengahnya saya sisihin buat bayar ke orang tua gitu. Jadi emang awalnya dari itu bukan minta berarti ya, malah pinjam. Pinjam Kang. Wah, itu soalnya sangat jarang lah gitu kan orang-orang yang notabene pakai kata pinjam gitu buat buka usaha itu sangat jarang gitu kan. Tapi menurut Akang gitu, kalau selain dari orang tua ada nggak ada alternatif lagi yang lain gitu selain pinjam ke orang tua kalau menurut Akang? Buat orang-orang lain gitu. Sebenarnya kalau alternatif tuh ya kita banyak sih Kang ya, kayak misalkan dari bank juga kita kan bisa gitu buat modal. Tapi ya tergantung balik lagi ke orangnya gitu. Apakah berani gak kalau ke bank gitu kan? Banyak sebenarnya alternatif Kang, ke investor juga kan bisa kita obrolin sama investor, terus nerangin juga ke depannya bakal gimana. Banyak sebenarnya Kang kalau alternatif buat modal alternatif itu. lainnya. Nah, ini kan Akang udah berjalan 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. 1,5 tahun udah berjalan. Nah, buat Akang nggak tuh ngegedein nama si Bukos ini di benak orang-orang gitu biar lebih naik lagi si brandnya gitu gimana? Lewat apa? Nah untuk saat ini mungkin saya itu melalui karena belum punya toko offline ya Kang ya. Masih belum punya. Masih lewat online gitulah. Jadi saya lewat konten-konten kayak saya tuh ngejadwalin nih misalnya dalam seminggu, misalnya Senin tuh konten kita tuh soft selling. Terus hari Rabu selang sehari kita konten-konten edukasi kayak apa sih denim tuh, terus konten edukasi kayak gimana sih cara merawat denim kayak gitu. Misalnya terus Jumatnya lagi hard sellingnya gitu. Nah hari Minggu tuh biasanya saya konten ini yang interaksi langsung sama audiens gitu. Sama ya kayak lewat SG Q&A gitu. Tentang seputar denim. Gitu-gitu kan. Tapi kan menurut Akang gitu ya, strategi pemasaran digital yang paling efektif itu di mana? Apakah di IG, di TikTok, apakah di Shopee kan? Nah kalau yang saya rasain saat ini ya, terus yang saya jalani juga ya, saya tuh sering melakukan pemasaran digital di platform Instagram Kang. Di Instagram. Di Instagram Ads itu ada namanya. Ya. Itu kan tahu kan? Tahu. Nah dari Instagram tuh kita bikin konten yang ngarahin langsung ke Shopee-nya. Bisa kayak gitu. Jadi saya tuh suka Instagram Ads gitu. Kalau di Shopee saya jarang Kang bikin Shopee Ads gitu lah. Soalnya menurut saya kayak lebih efektif di Instagram. Soalnya biar orang lihat-lihat juga kan postingan-postingan kita. Biar langsung diarahin ke Shopee gitu. Berarti emang yang paling menguntungkan itu di IG lah Kang ya? Menurut saya sih yang saya rasain kayak gitu ya Kang ya. Tapi Akang main di TikTok juga kah apa enggak? TikTok saya gak main Kang. Gak main di TikTok juga? Kenapa? Karena kalau saya rasa ya kalau di TikTok itu kita bakal kalah saing masalah konten-konten kayak gitu kan. Biasanya TikTok tuh konten-kontennya yang ramah, yang friendly gitulah. Kan kalau denim itu emang TikTok kan lagi rame ya. Lagi hype lah. Lagi hype kan, banyak peminatnya gitu, banyak yang punya TikTok. Tapi menurut saya kalau brand-brand yang dijual harganya di atas 500.000 itu agak sulit ya mungkin Kang ya di TikTok itu. Apalagi kayak fashion gini lah. Agak sulit kalau menjual harga di atas 500 itu di TikTok. Soalnya yang saya tahu emang harga-harga denim yang bener-bener denim itu agak pricey ya Kang. Agak pricey Kang, soalnya dari si bahan selvedge ini nih yang bikin mahal tuh. Nah, Akang gitu, kan Akang
ada orang tua kan yang punya pabrik gitu. Berarti Akang sekalian dibikinin di situ, apakah gimana, Kang? Kalau orang tua itu tenun Kang, bukan jahit ya. Oh, tenun malah. Bikin Jadi kain berarti. si kainnya doang. Kalau jahit, masalah jahit, saya tetap maklun ke orang lain. Oh, maklum orang lain. Heeh. Nah, cara Akang gitu ya, biar tahu siapa orang yang maklun, buat siapa yang ini gitu. Itu memperluas jaringannya kayak gimana gitu, Bang? Nah, cara saya biar tahu apa orang yang maklun gitu, saya tuh pertama-tama ya nanyain ke ayah ada kenalan nggak, tukang ngejahit celana denim gitu. Terus ya coba saya survei ya, saya kan ngasih beberapa tukang jahit ya, ada 4 waktu itu, 4 tukang jahit, tapi saya yang paling sering itu ada tukang jahit di Ciwastra gitu. Karena apa, brand-brand denim Bandung kebanyakan Ke situ lagi. ngejahitnya ke situ. Wow. Terus saya juga mikir apa, gara-gara banyak brand Bandung yang ngejahit ke situ, sekalian saya cari mentor saya gitu. Otomatis kan kalau banyak brand Bandung yang ngejahit ke sana, pasti pihak dari brandnya bakal datang ke tempat jahit kan. Nah, jadi saya sering ketemu sama pemilik brand lain di tempat jahit itu. Saya nanya-nanya gimana caranya gini-gini. Jadi langsung juga dapat mentor ya, Kang? Pesaing tuh malah saya jadiin teman gitu buat jadiin mentor. Oh iya sih, dengan gitu sih, Kang. Oh, mantap juga sih, Kang, kalau dapat dari satu nyebar lagi ke satu yang Nyebar lain. lagi ke yang lain gitu kan. Tapi kalau menurut Akang di kampus sendiri tuh, di segi di kampus, Akang ada dapat jaringan yang satu frekuensi sama Akang nggak tentang denim gitu? Aduh, di kampus karena mungkin saya orangnya kuliah pulang karena ya suka ngecek Iya sih. di tempat produksi. Emang fokusnya langsung ke bisnis ya, Kang? Tapi buat menurut Akang gitu ya, buat teman-teman di kampus gitu, ada tips nggak gitu buat teman-teman yang lain gitu, biar si bisnis yang mereka punya itu terus tumbuh sama berkembang gitu. Soalnya kan banyaknya Gen Z sekarang cuman bikin IG, tulis coming soon, hilang gitu. Gak jadi nerusin gitu, Kang, malah cuman idenya doang gitu. Iya. Mungkin tips dari saya mah mungkin kita tuh harus lebih berani lah, kita harus bisa ngelihat ke depannya, kan pasti kita butuh ya namanya pemasukan ya Kang ya. Apalagi di zaman sekarang kita pasti butuh, kita harus lebih berani lah, terus harus konsisten Kang. Kita harus konsisten dalam masalah ya, kan niatnya juga tadi kan yang coming soon gak jadi itu. Oh, banyak banget gitu, Kang. Itu harusnya diterusin aja dulu gitu, dicoba dulu, walaupun belum punya ilmu apa-apa, gak apa-apa dicoba dulu, kan ilmu nyambil lah, ilmu mah nyambil, berjalan brandnya mungkin bisa lah gitu. Terus kita juga harus ngikutin tren pasar gitu kan, kita harus ngelihat tren pasar tuh kayak gimana sih sukanya, terus permintaan dari konsumen tuh kayak gimana sih, lewat konten-konten yang lagi rame gitu, lihat komen-komen atau segala macam gitu Kang. Oh, berarti Akang juga emang berorientasinya di konsumennya ya, Kang? Iya, saya sering banget ngeliatin itu Kang. Soalnya itu agak gimana ya, kadang-kadang kebanyakan orang yang udah mulai bisnis, dia tuh malah fokus sama produknya sendiri gitu. Jadi dia tuh bikin produk A, B, C, D, tapi gak tahu apa sih konsumennya tuh butuh apa enggak gitu. Nah, itu sebenarnya kan bisnis tuh di mana ada masalah, itulah bisnis gitu kan. Sih. Nah, di denim tuh aku lihat komentar-komentar orang-orang tuh, ulasan-ulasan orang ya. Raw jeans ini kan bahannya keras ya pas awal. Jadi awalnya keras, Kang. keras banget Kang. Sampai bisa berdiri nih kan. Bisa berdiri yang tahu iya, kan? iya. Bisa berdiri itu. Nah, sekeras itu Kang. Jadi keluhan-keluhan orang lain tuh cuttingan yang sakit di bagian pinggang. Oh, karena keras itu. Karena keras itu, terus pahanya yang sempit apa gimana. Nah, jadi saya tuh saya jadikan itu sebuah masalah Kang. Oh, ini masalah nih, saya bisa ngasih solusi dengan solusi si pinggang yang didesain agak lebih luas, terus si high grass-nya ini gitu. Nah, biasanya orang tuh sakit-sakitnya di daerah selangkangan gini nih, sama di daerah pinggang gitu. Itu Kang, saya jadiin masalah dan saya beranilah gitu. Itu patut diapresiasi sekali itu buat mencari masalah dan dijadikan bisnis itu sangat susah gitu kan. Betul Kang. Saya juga ngalamin itu kayak cuman ide doang ya, jadi malah nggak ngejalanin. Saya malu saya kan. Oh, berarti emang Akang pasti nyari-nyari dari keluhan dari konsumennya dulu lah sebelum Betul. itu.
Sama ya banyak keluhan kayak, aduh budgetnya cuma segini, harganya mahal banget ya. Solusinya ada di Blue Coast dengan harga yang Nah, teman-teman bisa ya. IG-nya di sini di bawah. Boleh teman-teman bisa dilihat Blue Coast-nya dulu gitu kan. Soalnya emang sih Kang, saya juga pernah beli satu denim. Ya. Denim yang saya pakai itu emang nggak enak di bagian si selangkangannya itu loh. Nah itu dia Kang. Nggak tahu dari cuttingannya, nggak tahu gimana, saya nggak paham malah tentang fashion lah gitu. Emang bukan di situ gitu. Iya. Tapi kan buat di Blue Coast sendiri gitu ya. Kalau sekarang baru celana aja apa ada yang lain? Kayak jaket denim apa gimana? Nah itu kalau untuk sementara ini mungkin karena baru ya, jadi masih di celana dulu aja Kang. Kedepannya emang kita ada berencana bikin jaket gitu. Oh, bakal jaket. Bikin jaket karena banyak bahan yang kebuang gitu kan kalau denim, maaf nih. Ya. Misalnya ini bahan denim nih, lebarnya segini anggaplah. Panjang ke sana kan. Nah, si selvedge-nya tuh kan di sini. Ini selvedge-nya 2 di sini. Jadi yang kita butuhin tuh di bagian dekat selvedge-nya dipotong di sebelah sini sama sebelah sini buat jadi celana. Jadi tengahnya kebuang, Kang. Tengahnya kebuang. Nah, itu tuh bisa kita manfaatin buat jadi jaket lah gitu. Dalam satu roll tuh bisa jadi 3 jaket lah sampai 4 jaket. Dalam satu roll? Dalam satu roll tuh ada kurang lebih 100 meteran lah, kurang lebih. 100 meter? 100 meter. 3 sampai 6 jaket itu? 3 sampai 4 jaket. 4 jaket. Jadi bisa kita manfaatin buat bikin jaket. Tapi itu kalau dalam satu roll buat celana sendiri bisa muat berapa celana? Buat celana dari 100 meter kurang lebih 30 sampai 40-an Kang lah. Soalnya satu denim itu membutuhkan 2,7 meter bahan. Nah Kang, ini pertanyaan dari saya benar-benar. Saya kadang-kadang bingung buat orang-orang yang bergelut di dunia fashion ya. Kan ukuran orang-orang tuh beda-beda gitu. Yeah. Buat Akang gitu. Ngikutin yang kayak ukurannya 31, 32, 34 gitu buat celana. Itu nentuinnya dari mana Kang? Apa ngikutin ke ukuran Indonesia apakah ke Europe gitu? Nah, kalau buat itu saya ada referensinya Kang, brand dari Jepang gitu. Jadi saya benar-benar ngikutin si cuttingannya, size-nya, ngiblat lah istilahnya mah ngiblat. Jadi saya ngiblat ke brand Jepang adalah gitu Kang. Soalnya itu yang jadi pertanyaan saya, kok orang-orang bisa nentuin ukuran L segini, misalnya 31 segini itu dari mana patokannya gitu. Mungkin itu dari patokan kaki orang Indonesia mungkin Kang ya, dirasain sama diri sendiri juga gitu kan. Terus ngelihat orang lain gimana sih panjang kakinya, terus lebar pinggangnya gitu. Saya juga waktu ini ngeriset teman-teman saya gitu, saya bawa ke tukang jahit, saya ukur-ukurin. Saya nyempel sampai 6 denim lah ada. Buset. Aduh, lumayan itu biayanya kan. Iya, itu 6 denim. Dengan harga yang selvedge yang segitu, waduh juga itu. Iya, betul. Aduh. Tapi Kang gitu ya, buat Akang sendiri ya. Nih, Akang kan agak orangnya tinggi nih ya. Saya tuh pada sebuah keresahan lah. Dimana buat saya yang tinggi segini, suka kadang-kadang buat nyari celana tuh agak susah Kang. Biasanya ini ya Di Indonesia tuh bener-bener agak susah gitu. Kadang-kadang di pahanya yang kekecilan, sama celananya yang ngatung. Kadang pinggangnya ngepas, celananya malah ngatung ya. Iya Kang, buset itu salah satu yang keresahan bagi saya lah. Kapan itu bisa ada yang bikin brand yang kayak cocok lah gitu kan. Itu susah banget sih Kang. Tapi kan tadi Akang sempat nyebutin kalau Akang yang ke Maklun itu dapat mentor dadakan juga lah gitu sebetulnya. Tapi Akang punya mentor tersendiri nggak buat pengembangan bisnis ini? Ya mungkin kalau kata pepatah mah mentor terbaik dalam hidup kita itu ya pengalaman kita mungkin ya. Sama adalah mentor yang paling sering ngobrol itu ayah sendiri gitu Kang. Ya nanya gimana ini solusinya gini gitu. Gitu sih paling Kang. Tapi emang Akang sebelum masuk ke ranah denim ini, Akang sebelumnya udah pernah bikin usaha kecil-kecilan lah atau dagang atau gimana gitu? Sebelumnya saya pernah jualan kemeja waktu itu. Kemeja biasa, kemeja formal gitulah. Tapi saya tuh agak waktu itu gara-gara mungkin pertama kuliah masih suka main gitu. Jadi awal-awal kuliah suka malah. Jadi saya tinggalin aja gitu kemeja itu. Emang sih awalnya bisnis paman saya. Paman saya juga itu mangkrak gak dia jalanin gitu. Sedangkan stok masih banyak kan. Jadi saya ngobrol aja, udah saya jalanin aja gitu kan. Tapi malahan saya juga malah berhenti gitu. Karena
masih senang main waktu itu kan. Wah, iya Maba sih. biasa. Tapi berarti emang ya Kang di keluarga Kang sendiri emang banyaknya yang kayak pebisnis di situ ya? Ya mungkin di apa di bagian pakaian mungkin ya bisnis keluarga saya itu pakaian emang- semua. Wah emang berarti emang dari keluarga sendiri ada dukungan gitu kan? Ya betul kan. Tapi buat Akang gitu ya, mentor yang paling penting tuh yang kayak gimana Kang yang buat ngedidik, buat membimbing Akang gitu, buat pebisnis awal. Nah, mentor yang baik tuh menurut saya tuh yang apa? Yang dia tuh ngerangkul kita gitu, terus dia ngasih tahu tren-tren ke depannya yang bakal booming gitu. Jadi adalah salah satu mentor saya yang apa? Sahabat saya. Dia tuh jadi ngerangkul saya banget Kang. Dia tuh jadi kayak apa? Kedepannya kita collab yuk gini-gini yuk. Ya gitulah. Jadi saya tuh ngerasa nyaman gitu sama dia. Terus selain informatif dia orangnya juga support gitu. Cobalah kamu apa katanya bikin produk ini. Nanti saya bantulah masalah pemasaran gitu-gitunya gitu karena memang sahabat saya juga gitu Kang. Dia punya brand gitu. Oh dia punya brand juga berarti Kang? Berarti mentor itu nggak harus yang lebih tua ataupun yang lebih inilah ya Kang ya? Betul Kang. Kadang-kadang yang seumuran juga punya pengalaman yang lebih ataupun bisa support Iya. kita lah. Tapi Kang nih, Akang kan udah semester akhir nih, mendekati skripsian nih. Nah, gitu buat Akang gitu ya, yang mau sibuk skripsi gitu, buat ngejaga motivasi Akang gitu ke bisnis ini gak sampai hilang itu gimana? Yang ngejaga motivasi saya aku tuh tetap Kang hutang ke orang tua harus diganti. Masih ada tanggungan ternyata ya. Itu yang jadi motivasi saya Kang. Jadi makin semangat terus emang kan pengen berpenghasilan dari Blue Coast ini kan pengen nyantai lah pengen nyaman main nyantai terus uang masuk gitu kan. Gitu Kang. Tapi kan menurut Akang dengan ilmu Akang kan kuliah manajemen nih ya. Buat Akang gitu yang dapat ilmu di perkuliahan itu benar-benar keterapin nggak buat di usaha secara langsung? Wah keterapin pisan Kang, penting pisan ini mah. Jadi ya makanya kita tuh harus merhatiin orang lain dosen misalnya lagi nerangin kita harus perhatiin karena itu sangat kepake tuh di dunia Benar-benar kepake benar-benar ya. kepake. Nah, buat teman-teman juga nih yang masih kuliahnya yang benar ya guys ya. Jangan main-main gitu soalnya ternyata emang benar-benar kepake gitu ya. Nah, Kang mungkin terakhiran nih. Siap. Akang closing statement lah, kata-kata buat teman-teman penonton gimana gitu, buat yang mau jalanin bisnis, buat teman-teman mahasiswa. Mungkin cuma ayo teman-teman, ayo mulai bisnis dari sekarang. Kita harus melihat ke depannya karena namanya juga manusia ya butuh pendapatan gitu. Kita harus mikirin adik-adik kita, orang tua kita gimana. Ayo semangat, pasti bisa lah. Mungkin sekian ya Kang. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu ilmunya benar-benar daging semua Kang. Enggak Kang, sama-sama belajar kan. Oke guys, mungkin sekian dari Ekonomika Sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.